Selamat pagi, ini hari yang kedua dalam sejarah dan teologi misi atau strategi misi. Itu dulu namanya strategi misi, sekarang saya kira itu teologi misi. Tapi kita lanjut, hari ini kita akan menyelesaikan ringkasan sejarah dan beberapa strategi yang dipakai oleh orang misi di dalam gereja. Dan ada beberapa ceramah tentang kontekstualisasi dan penerjemahan, dan kita bersama-sama berdiskusi hasilan dari makalah yang kedua. Tapi sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami berterima kasih sekali lagi kami kumpul lewat social media dan lewat YouTube dan WA. Tapi kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Tolong kami saling menguatkan, saling melengkapi lewat diskusi supaya Tuhan bisa ditinggikan dan dimuliakan oleh apa yang kami lakukan. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, kita akan berdiskusi misi gereja Protestan. Ini yang pertama, abad yang 16 sampai 15 atau 17 maaf. Dan itu pasti kalau kita membahas tentang sejarah gereja Protestan, kita harus mulai dengan reformasi. Nah, saya tidak akan mengulangi hal-hal reformasi. Bapak Ibu sudah tahu itu dimulai, kita sudah membahas kemarin. Itu ada beberapa gerakan sebelum Martin Luther, tetapi Martin Luther yang didukung oleh bangsawan, dia boleh, setelah dikeluarkan dari gereja, dia dilindungi oleh bangsawannya dan bisa lewat tulisannya dan kegiatannya sebagai dosen di Wittenberg, dia bisa reformasi itu bisa tetap lanjut di Jerman, walaupun tidak mudah, tetapi teologinya dan masalahnya dengan Luther dengan gereja Katolik hampir sama dengan Wycliffe dan Hus. Dia menulis bahwa Paus bukan kepala gereja, tetapi harus melayani sesuai dengan panggilan. Kalau tidak melayani sesuai dengan panggilan dari Tuhan, harus diganti, harus mundur. Dan dia sangat keras dalam tulisannya terhadap Paus yang memerintah pada waktu itu. Dan Luther mengatakan bahwa hanya Yesus adalah kepala gereja, dan firman Tuhan, sola scriptura, firman Tuhan adalah otoritas untuk gereja, dan dia berfokus kepada pembenaran, justification, sola fide, supaya orang tidak bisa diselamatkan oleh perbuatan-perbuatan baik jasa mereka, tetapi karena kasih karunia dari Tuhan saja yang diterapkan dalam kehidupan kita lewat kepercayaan atau iman. Jadi reformasi ini diluaskan, mulai di Jerman, dan itu diteguhkan di Jerman dan diluaskan ke Eropa Utara, Swiss dengan Calvin, Zwingli, dan di bangsa-bangsa lain di Eropa Utara. Jadi Eropa dibagikan dua, ada yang Protestan itu bagian yang utara, ada yang Katolik itu bagian yang selatan. Inggris mengalami reformasi sendiri lewat Raja Henry. Jadi itu reformasi dari atas ke bawah, itu dipaksakan kepada orang lain. Henry menjadi pengikut Protestan karena dia mau bercerai dengan istrinya, dan beberapa tahun kemudian dia kembali ke Katolik. Anaknya yang menggantikannya, Edward, dia orang Protestan tetapi masih muda. Jadi orang lain yang menjadi advisor dia dalam pemerintah Inggris, mereka Protestan. Jadi mereka
coba mengeluarkan semua tanda Katolik dari Inggris. Tetapi setelah Edward meninggal, Ratu Maria menjadi ratu dan dia anak Henry, dan dia sangat fanatik dalam agama Katolik, dan dia membunuh banyak Protestan, dan Protestan kelompok itu yang dianiaya oleh Maria, ada banyak yang pindah ke Jenewa dengan Calvin, dan mereka belajar di situ satu sistem masyarakat, satu ajaran tentang bagaimana masyarakat bisa berdasarkan atau bisa didirikan di atas standar firman Tuhan. Itu eksperimen pencobaan yang dilakukan oleh Genewa. Ya, kalau saya bersama-sama dengan Bapak Ibu, saya bisa kasih lihat foto yang saya buat di Genewa, karena bulan Desember tahun lalu, saya sama istri pergi ke gereja John Calvin. Nah, itu gereja yang luar biasa, dan ada kursi yang dipakai Calvin, yang saya mau duduk di kursi itu, tapi Ibu Laura tidak kasih izin, dan sebenarnya pemerintah tidak kasih izin juga. Tapi ya bisa lihat di internet foto gereja Calvin itu di Genewa, dan di Zurich itu ada gereja Zwingli di situ, dan mereka buat perubahan atau reformasi di dalam gereja, keluar dari gereja resmi, gereja Katolik, dan mendirikan gereja sendiri, denominasi yang baru, dengan cara pemimpinan baru, cara ibadah atau tata ibadah yang baru, liturgi yang baru, dan pengajaran yang baru, semua baru. Nah, itu yang terjadi di gereja Protestan. Tetapi gereja Protestan itu walaupun bersemangat untuk kebenaran, belum bersemangat untuk misi. Nah, bisa bertanya kenapa? Kenapa kalau mereka sangat setia terhadap firman Tuhan, kalau mereka sangat berfokus kepada prioritas firman Tuhan, kenapa tidak bermisi, tidak bersifat misi? Ada beberapa alasan. Yang pertama, mereka pusing tentang mendirikan gereja sendiri di luar gereja Katolik. Jadi ada masalah, ada problem di dalam bangsa masing-masing, Swiss, Jerman, Belanda, dan yang lain, Swedia, Norwegia. Jadi ada masalah politik, ada masalah ekonomi, ada masalah sosial di dalam bangsa itu, supaya mereka harus pusing tentang menyelesaikan atau memberes semua masalah itu, dan mereka tidak ada waktu untuk berfokus kepada misi mungkin, ya, karena walaupun sudah ada kesadaran tentang orang lain yang belum terjangkau, mereka sudah sadar tentang Mohammedan, ya, itu nama yang dipakai untuk orang Islam. Mereka sudah sadar tentang orang asli di Amerika Utara dan Serikat, tetapi belum ada gerakan untuk menjangkau mereka abad yang ke-16. Jadi itu yang terjadi, ini secara singkat yang terjadi dalam reformasi, tapi belum ada gerakan misi. Nah, ada beberapa gerakan yang selain itu, karena beberapa dekade kemudian ada kedinginan yang muncul dalam gereja, karena di gereja Protestan, karena mereka sangat berfokus kepada doktrin, mereka lupa kehidupan sehari-harian orang yang biasa, bagaimana orang bisa menerapkan kebenaran, bagaimana orang bisa menerapkan kasih karunia. Jadi ada beberapa gerakan yang melawan konsep, bukan ajaran semuanya, tetapi konsep atau penerapan kebenaran di dalam gereja Lutheran dan di gereja Calvinis, Reform, dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu Quaker. Quaker mereka agak aneh karena mereka percaya bahwa firman Tuhan itu bukan otoritas yang paling tinggi, tetapi Roh Kudus bisa langsung bicara kepada hati orang percaya. Jadi mereka berkumpul dalam satu tempat ibadah,
dan duduk di dalam lingkaran dan mereka tunggu Roh Kudus untuk bicara kepada orang. Tidak ada pendeta yang ditinggikan lebih penting dibandingkan dengan kaum awam, tapi mereka semua bisa dengar dari Roh Kudus. Dan itu disebut terang di dalam, inner light. Jadi mereka semua punya terang di dalam itu dan bisa dengar suara Roh Kudus. Kalau setelah 30 menit tidak ada orang yang bicara, berarti Roh Kudus tidak akan bicara kepada jemaat pada waktu itu, mereka pulang saja. Jadi itu gerakan ini ada di Inggris, ada di Eropa, di Jerman, Swiss, dan pindah ke Amerika. Dan biasanya mereka dianiaya oleh gereja lain, oleh gereja Protestan lain yang mereka anggap gereja Quaker itu seperti sesat. Jadi tidak ada hubungan yang baik. Reaksi yang berikutnya itu pietisme. Pietisme itu didirikan oleh Philip Jacob Spener dan mereka mempengaruhi Zwingli dan mempengaruhi nanti orang lain yang berfokus kepada kepercayaan pribadi, bukan kepercayaan bangsa. Atau kalau bangsa Jerman ikut Protestan berarti semua menjadi Protestan, bangsa Swiss ikut Protestan semua menjadi Protestan. Bukan, mereka mau berfokus dan memisahkan orang pribadi dan gereja dari bangsa. Jadi bangsa tidak boleh menguasai gereja atau tidak boleh mengatur gereja. Jadi gereja harus mandiri dari bangsa. Itu difokuskan ditentukan oleh khususnya Zwingli dan mereka berfokus kepada Zwingli itu secara presis Zwingli sebelum gerakan pietisme, tetapi konsep pikiran mereka sama, gereja harus terpisah dari bangsa. Tapi pietisme gerakan ini berfokus kepada pembacaan firman Tuhan pribadi, seperti saat teduh. Mereka mungkin bisa dikatakan gerakan yang pertama, kelompok yang pertama untuk menjadi saat teduh prioritas dalam kehidupan orang percaya. Tetapi mereka punya hati untuk misi juga. Ini menarik karena awal abad yang ke-18 mereka mengutus beberapa orang ke India dan ada 5 prinsip dalam misi mereka ke India. Itu menarik karena 5 prinsip ini mungkin sampai sekarang bisa diterapkan sebagai strategi. Yang pertama, gereja harus didirikan sama dengan sekolah. Jadi sekolah, itu sama seperti Jaffray. Dia ada 3 tiangnya, gereja, sekolah, dan penerbitan. Tapi mereka dari pietisme ke India, gereja harus didirikan sama dengan sekolah karena orang percaya baru harus belajar dari firman Tuhan, harus membaca teks dari firman Tuhan. Jadi mereka mendirikan sekolah untuk anak-anak, mengajar mereka untuk membaca, dan itu selalu bersama-sama dengan gereja dan sekolah. Prinsip yang kedua, Alkitab harus diterjemahkan dalam bahasa lokal. Nah, ini menarik. Mungkin untuk kita sekarang masa kini, ya pasti. Tetapi pada waktu itu kita ingat gereja Katolik hanya pakai bahasa Latin. Luther sangat serius tentang bahasa lokal, gereja dalam bahasa lokal. Jadi dia langsung menerjemahkan dalam bahasa Jerman. Tetapi ada pikiran, beberapa orang pikir, wah mereka harus belajar Inggris atau mereka harus belajar Jerman atau Swiss. Orang pietis ini mereka bilang, no, jangan. Alkitab harus diterjemahkan dalam bahasa lokal supaya bisa dimengerti oleh hati mereka. Yang ketiga, khotbah harus connect, seimbang dengan pikiran penduduk, masalah mereka. Jadi harus ada pengertian tentang konteks keperluan
pendengar dan pengkhotbah. Pengkhotbah harus menjelaskan firman Tuhan yang akan menyentuh masalah penduduk. Dan yang keempat, tujuan pertobatan yang sungguh. Jadi tujuannya pelayanan pertobatan yang sungguh orang pribadi, bukan mendirikan gereja atau mendirikan kuasa bangsa yang diutus, yang mengutus mereka. Jadi tujuannya pertobatan orang pribadi yang sungguh. Dan prinsip yang kelima, gereja lokal harus dipimpin oleh orang lokal. Bukan orang dari luar, tetapi orang lokal. Ini menarik karena prinsip-prinsip ini masih dipakai oleh cukup banyak gereja yang mengutus misionaris ke seluruh dunia. Jadi mereka kirim kira-kira 60 orang dari Universitas Halle yang melayani di India. Nah, gerakan ini, gerakan pietisme, nah khususnya Universitas Halle, ada kebangkitan rohani yang terjadi di universitas itu yang mempengaruhi semangat mereka untuk misi. Itu mempengaruhi orang dari Moravia namanya Count Ludwig von Zinzendorf. Dia seorang bangsawan yang sangat dekat dengan Tuhan, yang sangat serius tentang kepercayaan dia. Dan dia mengunjungi universitas itu di Halle, dan dia melihat satu foto, itu foto Yesus Kristus dengan duri, mahkota duri, dan dengan darah yang menetes dari itu. Jadi dia melihat itu dan ditulis yang di bawah lukisan itu, bukan foto atau gambar itu, lukisan, ditulis di bawah lukisan itu, ini yang aku lakukan bagi kamu, apa yang kamu lakukan bagi aku. Jadi Zinzendorf sangat terharu oleh itu, sangat terkesan, dan dia kembali ke masyarakat Moravia dan dia kumpul beberapa orang dan mereka mulai masyarakat atau Herrnhut, dalam bahasa Jerman Herrnhut itu kelompok saudara-saudara. Jadi mereka kumpul mulai berdoa, dan sebenarnya mereka berdoa 24 jam per hari. Selalu ada orang berdoa untuk orang yang belum terjangkau. Jadi ada gerakan misi yang sangat berdampak, sangat berpengaruh dan efektif yang berasal dari kebangkitan rohani yang ada di Universitas Halle, yang berasal dari hati orang pietisme ini. Dan mereka mempengaruhi banyak orang nanti. Contoh, ada orang Moravia yang mempengaruhi atau melayani John Wesley, dan itu pengaruh itu bisa diterapkan dalam gereja Metodis yang menjadi sangat bersemangat abad yang ke-18 dan 19 dalam pelayanannya kepada orang yang di Amerika Serikat dan di Inggris. Belum ada misi, tapi itu bisa dikatakan misi karena mereka menjangkau banyak orang yang belum terjangkau, antara orang asli dan orang Inggris atau orang Amerika yang belum bergereja, yang belum mengerti siapakah Yesus. Jadi ada gerakan Wesley yang sangat berpengaruh. Dan ada cerita bahwa Jonathan Brainerd, dia seorang pendeta di Amerika sebelum kemerdekaan Amerika Serikat, pada waktu mereka masih di bawah pemerintahan Inggris. Dan Jonathan Brainerd, dia orang masih muda, belum menikah, dan dia sangat frustrasi dengan kedinginan yang dia mengalami di dalam universitas di Yale, sampai dia keluar dari universitas itu dan menjadi misionaris kepada orang asli Stockton. Dan dia dipengaruhi oleh orang Moravia, yang dia ketemu dengan orang Moravia, mereka mempengaruhi metode hati dia untuk orang asli.
dan dia melayani orang asli dengan semangat dan dengan berani sampai dia kena penyakit tuberkulosis. Dia kena penyakit yang membunuh dia. Dia hanya 28 tahun pada waktu itu. Nah, sebelum dia meninggal, dia dirawati oleh anak Jonathan Edwards. Jonathan Edwards seorang pendeta yang terkenal di Amerika, sejarah Amerika, karena dia sangat berpengaruh dalam teologi, dalam kebangkitan rohani. Tetapi anaknya Jerusha namanya merawati Jonathan Brainerd, mereka pacar. Nah, setelah Jonathan Edwards meninggal, nanti Jerusha meninggal dan mereka dikuburkan di samping yang lain. Tetapi mungkin ada yang bilang, kehidupan itu sia-sia untuk 100 orang asli bertobat, tetapi untuk apa dia mengabdi diri kepada Tuhan sebagai orang misionaris ke orang asli, tetapi meninggal, untuk apa itu? Nah, itu pertanyaan yang wajar, tetapi kalau kita lihat cerita yang panjang, David Brainerd menulis dalam jurnal pribadi, kepentingan jurnal pribadi, dia menulis dalam jurnal pribadi setiap hari, dan jurnal pribadi itu nanti diterbit oleh Jonathan Edwards, bapak pacarnya. Jonathan Edwards menerbitkan itu, jurnal pribadi, nanti kira-kira 60-50 tahun yang lalu, kemudian dari David Brainerd, William Carey membaca jurnal itu, dan itu mempengaruhi William Carey untuk menjadi misionaris. Jadi ada dampak, ada pengaruh. Satu orang bisa mempengaruhi jutaan orang. Tetapi itu bisa dikatakan dari Moravia, dari Zinzendorf, dan dari John Huss dan dari John Wycliffe. Orang ini yang mengabdi diri kepada kebenaran, yang nanti kebenaran itu walaupun belum ada gerakan yang resmi atau yang besar dalam abad yang ke-16, 17, 18, masih ada pengaruh kebenaran itu. Ya, jadi itu yang terjadi dari pietisme. Nah, ada kebangkitan rohani yang besar di Amerika yang terjadi, yang kecil 1737 dan yang lebih besar 1740-an. Itu dipimpin oleh Jonathan Edwards, dan dia pendeta yang pengikut Calvinism, dan dia sangat serius terhadap firman Tuhan. Khotbahnya biasanya 1,5 jam, sangat sistematik. Saya baru selesai membaca satu kumpulan khotbah Jonathan Edwards berdasarkan 1 Korintus pasal 13. Jadi setiap khotbah satu frasa di dalam teks itu, nas itu, dan kira-kira 14-15 halaman. Sangat-sangat dalam, dan dia sangat luar biasa. Tetapi kebangkitan rohani itu dalam 40-an, 1740-an, itu mempengaruhi semua Amerika Serikat. Itu belum Amerika Serikat, masih koloni di bawah Inggris. Tetapi kira-kira 80% penduduk dengar atau dipengaruhi oleh kebangkitan rohani ini. Jadi pengaruh yang luar biasa, dan nanti itu mempengaruhi gerakan misi. Seorang lain, tokoh lain itu George Whitefield dari Inggris, yang pergi dan menginjil. Dia penginjil, dia menginjili banyak orang, dan walaupun itu 1740-an, nanti itu mempengaruhi gerakan misi William Carey 50-40 tahun kemudian. Jadi gerakan misi sangat mempengaruhi kebangkitan rohani. Nah, itu yang saya mau membahas sedikit tentang itu. Mungkin bertanya, kenapa kebangkitan rohani berdampak terhadap misi? Kenapa
bisa ditanya lagi, kenapa misi dipengaruhi oleh kebangkitan rohani? Nah, menurut saya, karena kalau itu kebangkitan rohani yang sungguh, yang murni, yang dari Tuhan, apa yang terjadi? Orang percaya lebih dekat dengan Tuhan. Orang percaya lebih serius dalam kepercayaan mereka. Firman Tuhan ditinggikan. Pekerjaan iblis direndahkan. Kemuliaan Tuhan ditinggikan. Ini yang Jonathan Edwards menulis, dampak atau tanda-tanda kebangkitan rohani yang sungguh. Yesus dimuliakan, firman Tuhan ditinggikan, orang percaya lebih serius. Nah, kalau begitu, kalau orang memprioritaskan firman Tuhan dan kemuliaan Tuhan Yesus, motivasinya itu apa? Motivasinya menjadi saya mau buat apa yang penting menurut Yesus. Apa yang penting menurut Yesus? Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Kisah para Rasul pasal 1 ayat 8. Kalau kita mendekati hati Yesus, kalau kita mendekati kerinduan Yesus atau kemauan, keinginan Yesus, kita akan dipengaruhi untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Jadi kebangkitan, kalau kita lihat dari sejarah kebangkitan rohani Loyola dan kaum atau gerakan Yesuit, mereka berfokus kepada salib Yesus, salibnya, darahnya, dan mereka merenungkan apa yang Yesus lakukan. Kebangkitan rohani yang terjadi di Celtic, abad yang ke-6 dan abad yang ke-7. Apa yang terjadi? Mereka berfokus kepada kemuliaan Yesus. Dan itu mempengaruhi mereka, mendorong mereka untuk pergi dan bermisi. Kebangkitan rohani di Inggris dan Amerika, abad yang ke-18. Karena mereka memegang kebenaran firman Tuhan sampai mereka mau menyampaikan kebenaran itu kepada siapa saja, termasuk orang asli di Amerika yang belum terjangkau, termasuk kebudayaan yang sangat tinggi seperti India, China, Jepang dan lain sebagainya nanti. Jadi ini sangat luar biasa yang terjadi di antara orang Protestan. Tidak ada waktu, Bapak Ibu bisa membaca tentang John Eliot, Thomas Mayhew, beberapa orang Amerika, orang Inggris yang melayani di Amerika, yang melayani orang asli. Jadi ada seperti John Eliot punya teologi atau strategi yang mungkin hari ini masa kini kita tidak setuju. Contohnya dia strateginya ambil anak-anak dari orang asli Algonquin, suku Algonquin, ambil anak-anak mereka dan kumpul anak-anak itu di dalam satu sekolah di kota yang mana ada Inggris, orang Inggris. Nah itu terjadi 1640-an ya. Jadi dia keluarkan anak-anak dari desa, dari kampung mereka, dan menempatkan mereka di dalam sekolah di desa Inggris. Nah, masalahnya mereka tidak punya budaya. Mereka selalu merasa asing. Mereka pasti merasa asing di dalam kota Inggris itu, walaupun ada sekolah untuk mereka. Karena mereka harus pakai pakaian Inggris, mereka harus pakai bahasa Inggris, mereka harus belajar budaya Inggris dan lain sebagainya. Nah, jadi tetapi mereka tetap asing karena mereka orang asli di situ, warnanya beda, kulit warna beda dan lain sebagainya. Nah, juga mereka dianggap asing di dalam desa kampung mereka karena mereka sudah dipengaruhi oleh kebudayaan Inggris, jadi mereka tidak diterima lagi. Jadi itu strategi yang sebenarnya merusakkan banyak kehidupan orang asli pada waktu itu. Nah, itu pertanyaannya mungkin kalau ini bukan soal diskusi, tetapi pertanyaannya bisa menjadi begini, bagaimana strategi masa kini mendirikan sekolah
Kristen. Apakah kita membedakan anak-anak itu yang dididik atau yang belajar di sekolah itu, apa yang kita membedakan anak-anak itu dari kampung mereka? Nah, itu pertanyaan saja. Saya tidak mengkritik sekolah sama sekali karena ibu saya menjadi Kristen dari sekolah Kristen, dari dia Islam, dia menjadi Kristen di dalam sebuah sekolah Kristen. Tetapi apakah dalam kasus John Eliot antara Algonquin, dia ajak anak-anak itu keluar dari kampung mereka untuk belajar di dalam situasi atau keadaan yang asing untuk mereka. Jadi mungkin ada tanggapan yang bisa dikirim lewat WA. Sekarang saya mau saudara Bapak Ibu untuk diskusi beberapa soal diskusi. Saya akan lihat di dalam HP saya kalau saya menemukan. Ya. Jadi kita bisa diskusi ini dan tolong ambil waktu untuk memikirkan jawaban dan kirim jawaban atau tanggapan lewat WA. Yang pertama, setiap kali seseorang dalam sejarah merenungkan pada kematian Yesus, suatu kebangkitan rohani terjadi dan kemudian diikutkan oleh suatu gerakan misi. Nah, seperti saya jelaskan, setiap kali seseorang dalam sejarah merenungkan pada kematian dan darah Yesus, ada kebangkitan rohani dan setelah itu ada gerakan misi. Mengapa? Menurut Bapak Ibu, mengapa begitu? Yang kedua, hubungan apa ada antara kematian Yesus dan misi atau salib Yesus dan misi? Hubungan apa? Dan yang ketiga, hubungan apa di antara kebangkitan rohani dan misi? Nah, saya jelaskan sedikit dari pandangan saya, tapi mungkin ada tanggapan dari Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kalau kita rindu suatu gerakan misi yang baru masa kini, apa yang paling penting? Kalau kita rindu suatu gerakan misi yang baru masa kini, apa yang paling penting? Oke, saya kira soal diskusi ada di dalam diktat, jadi tolong ambil waktu untuk memikirkan jawaban dan kirim jawaban itu lewat WA, tanggapan dan pertanyaan juga. Mungkin tanggapan terhadap strategi mendirikan sekolah dengan gereja dan lain sebagainya. Oke, terima kasih, Tuhan memberkati.